Bismillah, wassalamu rasulillah wa washabihi wa rekan-rekan dan sahabat Intra. Jadi pada hari ini kami sedang ada di daerah Jawa Barat ya. Sengaja kami berkumpul di sini untuk kita mau memflashback 8 tahun Indonesia tanpa riba. Jadi bersama saya sudah berkumpul rekan-rekan yang dalam perjalanan pergerakan ya membersamai, dan hari ini kami nyatakan bahwa era advokasi hukum sudah selesai. Ya, jadi untuk penanganan hukum kita anggap sudah cukup mapan gitu ya. Sehingga hari ini kita tegaskan bahwa kita akan masuk ke dalam advokasi ekonomi. Ya, yang kami tandai juga dengan hari ini kami ada rapat pemegang saham untuk PT Indonesia Tanpa Riba atau yang kita singkat dengan Pintar. Nah, sebelum masuk ke dalam ulasan hari ini yang akan kita lakukan, saya ingin memperkenalkan teman-teman yang bersama dalam pergerakan ya 8 tahun ini. Barangkali bisa dimulai dari yang paling dekat sama saya. Silakan memperkenalkan diri dan ya menyampaikan juga statement dalam kerangka pergerakan begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto, biasa dipanggil Pak Taufik Buri. Tahu apa maksudnya? Lebih kepada beliau kan untuk mempermudah mengingat orang itu dengan singkatan-singkatan, yaitu versi beliau lah. Cuman akhirnya melekat. Nah, saya membersamai Pak Taufik untuk memerangi riba dalam artian sesungguhnya lebih kepada saya mempunyai keyakinan ini adalah bagian dari cara saya untuk menebus dosa-dosa terdahulu saya sebagai pemberi riba. Dalam hal ini saya bekerja di lembaga keuangan sampai pada satu titik saya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang dan tidak ada keberkahan, sehingga akhirnya atas izin Allah kami dipertemukan dan kita punya niatan dan giroh yang sama untuk memerangi riba, karena bagaimanapun riba di Indonesia ini adalah sesuatu yang legal. Jadi ketika tobat riba cenderung menjadi ilegal. Nah, tadi Pak Taufik sudah singgung di awal bahwa advokasi legal sekarang sudah terpola dan tersistem dengan baik. Mungkin ada satu segmen khusus nanti ranahnya Bu Utin dan tim yang jauh lebih expert. Di sini lebih kepada kita akan concern kepada sisi ekonomi, bahwa jangan sampai yang sering kita temui itu khususnya dalam nego-nego itu, saya sering dinyinyirin lah, teriak-teriak riba. Mau makan apa sekarang? Ya, mari di sini kita berikan jawaban-jawaban tersebut bahwa kita mentobati riba juga ada sesuatu yang memang bisa kita kerjakan bersama. Karena kita ini kan katanya mayoritas di republik ini. Artinya kalau mayoritas bisa menentukan arah ekonomi harus kemana dong, sesuai dengan syariah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Utin Erna Marini. Saya biasa dipanggil dengan Kapten Utin. Alhamdulillah. Kenapa sih kok saya mau dipanggil dengan Kapten? Kalau Kapten itu di Palestina itu sebenarnya tukang woro-woro, tukang ngajak orang untuk naik ke angkutan. Nah, saya mau dipanggil Kapten itu, saya ini woro-woro orang-orang untuk supaya naik ke angkutan RCC, angkutan riba krisis center, angkutan di mana semuanya sudah tidak akan ada riba. Sahabat-sahabat pasti mau dong, ya kan? Nah, kalau katanya Pak Rian bilang, Pak Rian tadi nggak mungkin punya apa kalau nggak pakai riba, ya kan? Intra sudah punya ada idenya, Pak. Ada misalnya Bapak punya uang 1 juta nih untuk DP motor. 1 juta itu dikumulasi dengan apa? Dengan bisnis di advokasi bisnisnya Intra. Jadi 1 juta itu bisa dibelikan produk-produk dari Intra, kemudian dijual, uangnya ditabung, disimpuh, bisa deh beli apa yang kita wujudin. Ya enggak, Masya Allah kan? Nah, di samping itu kita juga memang sudah banyak sekali program-program yang sudah benar-benar sudah terpeta dengan baik. Terpeta dengan baiknya bagaimana? Karena pertama RCC itu bekerja, dia mengumpulkan. Kap Taufik ini dulu bekerja, dia mengumpulkan orang-orang. Kalau nggak salah, saya pernah berpikir itu sama-sama perut ya, Kap ya. Ikatan perut.
Nah, sekarang setelah ikatan perut itu makanya terjadilah riba. Ikatan riba itu dikumpulkan lagi sama Kep Taufik dengan advokasi ekonomi. Mulai diperangi riba, mulai diperangi pinjol dengan sistem-sistem yang sudah diatur dengan sangat baik. Sehingga kenapa? Sehingga tidak hanya hutang yang miliaran bisa terselesaikan dengan interest. Hutang yang ilegal pun mereka sudah enggan mau nagih ke kami lagi. Ya nggak sih? Bener nggak? Ya kan? Benar kan, alhamdulillah. Sekarang pinjol-pinjol ilegal pun setelah mereka mendapatkan SK surat kuasa intra itu mereka sudah nyerah duluan deh. Apalagi yang untuk miliaran, insya Allah. Bismillah. Kenapa? Karena kita memang mempunyai strategi yang sangat baik. Strateginya itu tidak hanya untuk penyelesaian dalam sektor hukum, tapi kita juga penyelesaian untuk sektor ekonomi. Saat ini kita akan memulai. Ya, siap ya sahabat ya. Nah, sekarang saya pengen banget nih dengar ceritanya dari Pak Suat. Dia inspirasi banget bagi saya. Kenapa? Karena dia seorang bisnismen. Dia juga terjerat banyak riba, tapi dia bisa keluar dengan riba dengan strategi yang sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, seperti yang disampaikan tadi, nama saya Suat. Saya adalah salah satu dari rekan-rekan yang dibantu oleh RCC dalam mengatasi pinjaman riba. Nah, jadi kalau tadi bapak-bapak dan ibu sekalian di sini adalah orang yang berjuang karena kesadaran membantu orang, saya adalah yang dibantu. Sehingga saat ini saat ini apa yang kami lakukan adalah hanya ikut aja Bu, ikut aja apa petunjuk dari Pak Taufik, apa petunjuk dari Pak Rian, apa petunjuk dari Bu Farah, Bu Tiara. Jadi apa petunjuk beliau saya ikutin aja. Dan alhamdulillah karena mungkin saya ikutin apa yang disarankan, ya 4 tahun lalu saya bergabung dan dibantu. Saat ini bisa saya katakan semua selesai. Bukan hanya saat ini Pak ya, setahun yang lalu kami udah bisa menyelesaikan hal tersebut yang urusannya dengan riba-riba itu. Tentu dengan berbagai problematikanya, dengan berbagai permasalahannya, ya kami terus berusaha istiqomah. Istiqomah kami adalah karena keterpaksaan tidak bisa berbuat apa-apa awalnya, akan tetapi saat ini setelah saya bisa bernafas lagi, ya kami akan terus berusaha istiqomah untuk menghilangkan yang tadi Ibu sampaikan, kalau tanpa riba mana kita akan punya gitu kan. Malah kalau tanpa riba kita akan memiliki apa? Ya dulu kami memiliki sesuatu semua dengan riba. Saat ini ya kami akan menikmati hidup tenang dengan kalau bisa dikatakan tanpa cicilan gitu Bu. Jadi ini saya ulang lagi, saya pernah sampaikan kalau 1 bulan itu ada 30 hari. Dulu sebelum saya ketemu RCC itu jatuh tempo saya bisa 40 hari Bu gitu. Jadi 1 hari bisa 2 kali jatuh tempo, 3 kali jatuh tempo. Nah itu sangat luar biasa. Jadi kita benar-benar bekerja hanya untuk membayar hutang, dan untungnya untuk keuntungannya itu ya untuk membayar bunga-bunga yang saya simpan atau riba tersebut. Nah, jadi kalau saat ini di kantong ada duit berapapun, ya kami tidak gusar karena tidak ada yang harus segera saya bayarkan. Di kantong ada duit berapapun, ya yang datang paling orang minta teh, bukan kayak dulu gedor-gedor minta cicilan kan Bu gitu. Jadi 4 tahun lalu itu sangat saya alami, sampai mungkin istri saya pun akrab dengan DC-DC yang di meja teras itu udah siapin kopi, yang penting harus ngobrol gitu kan. Karena sampai tidak tahu Bu, hari ini yang datang itu apa ini yang jatuh tempo, apalagi gitu ya. Dan subhanallah saat saya dikenalkan dengan RCC itu awalnya cuma meminta bantuan 1 jenis pinjaman, ternyata tidak bisa seperti itu, harus semua di mapping, diselesaikan semua. Ya kita samina wa ta'na aja Bu, sebagai orang yang minta bantuan tentu harus kita kosongkan pikiran, kosongkan logika, mengikuti apa yang menjadi petunjuk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang memang sudah expert, kata Pak Rian tadi, di bidang tersebut. Secara hukum tahu, secara akidah tahu, advokasi iman saya ikutin, advokasi hukum saya serahkan. Nah karena sekarang tadi Ustaz Taufik, saatnya kita bangkit dengan advokasi ekonomi, ya apa yang bisa
bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya ikut berpartisipasi, kami ikut aja. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di samping bisa merubah diri saya sendiri juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu yang sedikit saya sampaikan. Masih banyak sih kalau kita cerita tentang perjalanan meninggalkan riba, tentu sangat banyak. Ya, tapi yang paling pokok sampai saat ini saya bisa sampaikan, di antara ratusan orang yang dulu sering berkumpul itu tidak banyak yang istiqomah. Jadi istiqomah itu tentu tidak perlu dengan, kalau dibilang keracunan ya Bu, begitu tobat riba 2 minggu sudah seperti wali, seolah-olah kami sudah yang paling suci gitu kan. Sudah 1 bulan tobat riba sudah mendapat beberapa karomah, keajaiban. Itu sebetulnya ya tidak seperti itu, akan tapi slow but sure, kita terus mengikuti, tapi terus memang meyakini bahwa itu harus ditinggalkan. Kalaupun Allah memberikan satu kemudahan, kita harus istighfar. Oh, ini bukan karena kebaikan saya meninggalkan riba, tapi bisa jadi situ satu cobaan, kan gitu Bu. Cobaan itu bisa jadi bentuknya kesulitan, bisa juga kemudahan. Nah, itu yang setelah kita tobat riba, karena nama tobat itu kan tobat itu kan mengaku kesalahan. Pasti harus kita perbanyak istighfar. Dalam arti apapun yang kita dapatkan selalu kita istighfar. Apapun kemudahan dan kesulitan selalu istighfar. Karena tidak ada masalah sekecil apapun yang bisa selesai tanpa pertolongan Allah, dan tidak ada masalah besar apapun yang tidak selesai karena izin Allah. Jadi itu intinya sih. Tidak pernah kita mengatakan masalah dia besar, masalah dia kecil. Kecil tanpa pertolongan Allah tidak akan selesai. Besar buat Allah, apa yang besar Bu? Selesai juga kan. Nah itu mungkin itu Pak yang bisa sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi di hal-hal yang baik dan juga bisa bermanfaat buat orang yang banyak. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami satu paket Pak. Ya, kalau bapak-bapak sama ibu-ibu di sini lewat jalurnya kesadaran atau kepentok, kalau kami itu dari edukasinya. Kami jalur dari kampus rakyat biar riba raib, KRBBR. Kami lulus S1 itu benar-benar langsung masuk ke sini. Saat itu benar-benar nggak tahu riba. Ya, sebelumnya saya lupa nih. Nama saya Faradila Syara. Saya kalau di RCC saya dipanggilnya Farah. Nah, ini saya Maya, dipanggilnya Tiara. Tapi kami di RCC dikenal Fatir dari Pak Taufik juga yang ngasih julukan itu, Fatir. Ya, Farah Tiara. Ya, kembali lagi. Tadi kami masuk lewat kampus rakyat biar riba rahib. Insya Allah lah kami udah alumni. Kami ikut program S2-nya. Lalu sampai hari ini kami masih di RCC mengikuti perjalanan. Memang RCC ini luar biasa sekali menurut kami. Sampai hari ini kami terlibat mulai dari edukasinya, kami nggak paham itu riba apa, benar-benar nggak ngerti karena memang ya kami lulus sebelumnya tidak ada terkait masalah riba yang ngejelimet, itu tidak ada. Kami tumbuh, insya Allah kami katakan kami tumbuh dengan organik gitu ya. Benar-benar riba itu kami dapat pembelajaran memang dari Riba Krisis Center, nggak dari mana-mana, sampai akhirnya baru dapat dari buku-buku dan para ustadz lain seperti itu. Selanjutnya mulai dari advokasi hukum kami ikut, bagaimana orang-orang yang segitu banyaknya datang ke RCC minta pertolongan ya, yang mulai sampai buat makan aja nggak bisa. Di situ benar-benar kami mendapati pelajaran hidup bahwa riba ini luar biasa mengenaskan kalau kami bilang ya. Sampai mungkin kami megang uang 200.000 aja rasanya pengen dikasih tuh ke orang gitu ya, buat dia beli beras bahasanya begitu. Lalu saya selama ini memang selalu sama Tiara, kami selalu jalan bersama, dan sampai hari ini juga membersama RCC ya, nggak nyangka juga sudah 8 tahun karena memang kami membersamai dari 2016 semenjak saat itu namanya bukan advokasi iman, tapi baru edukasi, lalu hukum dan ekonomi. Iya. Lalu sekarang advokasi edukasi menjadi advokasi iman, advokasi hukum, dan sekarang advokasi ekonomi. Ya insya Allah jika sekarang fokusnya kepada advokasi ekonomi, maka kami akan terus membersamai sampai akhir. Insya Allah.
Amin. Ya, perjuangan ini kalau dari Bapak Rektor kami bilang, Pak Taufik selalu bilang, perjuangan ini sampai seumur bumi. Ya. Maka kami daulatkan mana yang lebih dulu, umur kami atau umur bumi. Insya Allah kami bersamai terus. Insya Allah. Insya Allah. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dwi. Saya di sini selaku admin Intra. Job desk-nya sih lebih ke korespondensi ke kreditur ya. Jadi membalas surat-surat by email, negosiasi, mengirimkan surat menyurat. Kalau di Oranger, saya membantu rekan-rekan untuk wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Cibinong. Lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu klien saya, klien dari LBH Intra. Kebetulan dia juga sangat punya keahlian di bidang IT, di bidang web design, di bidang pokoknya internet marketing dia jago deh. Nah, ya sudah jago kayak gitu tuh di bidang dunia maya dia demikian jago, terjerat pinjol mau bunuh diri. Ya Mar? Nah, tapi saya suka manggilnya Dinar. Kenapa? Karena bagi saya itu dia adalah Kemilau untuk Intra, dinar mata uang ke depan untuk Intra. Ya, silakan Dimar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, terima banyak saya diundang di sini. Perkenalkan, nama saya Dimar Pratama. Saya adalah klien istilahnya dulu di RCC, Riba Crisis Center. Yang sebelumnya saya belum mengenal RCC, saya terkena pinjol, terkena riba itu di pinjol, yaitu ada beberapa pinjol yang saya gunakan gitu. Yang awalnya saya sangat tidak mengerti cara menghentikan riba itu bagaimana. Alhamdulillah setelah saya bergabung di RCC, alhamdulillah banget, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi hidayah juga, diberi bimbingan juga, diberi mentor juga oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Bagaimana cara keluar dari zona riba itu? Karena dulu saya benar-benar stuck banget, nggak bisa keluar dari segi finansial, dan iman saya belum kuat dan masih rapuh. Saya juga sempat diteror sama DC-DC yang membuat saya pengen banget akhirin gitu, udah selesai, tapi balik lagi. Saya juga akhirnya ngobrol sama keluarga. Maksud saya selesai itu benar-benar saya mau udah selesain diri saya gitu loh. Akhirnya saya ngobrol sama keluarga. Alhamdulillah keluarga beri respon juga yang gak terlalu menekan hidup saya juga. Awalnya yang ditekan sama DC, terus dari keluarga juga ditekan. Keluarga bilang begini, coba bergabung di RCC, cari solusinya, terus cari mentor, bagaimana sih cara keluarnya. Karena gimana pun juga kalau kamu nggak ada, pasti nanti ada orang yang bertanggung jawab, mungkin itu dari pihak keluarga. Nah itu yang akhirnya saya berpikir dua kali. Saya lanjutkan dan saya akan berjuang. Nah ini adalah proses perjuangan saya. Dari sisi saya akan sepenuhnya mendukung apapun yang RCC lakukan. Saya akan dukung. Nah saya lulusan IT, saya juga punya background IT yang insya Allah dengan apa ada yang saya punya, saya akan ikhtiar dan bantu semua teman-teman yang mungkin nanti akan di posisi saya gitu. Itu aja dari saya. Insya Allah tenang hidup saya sekarang, sangat-sangat tenang ketika sudah bergabung. Yang awalnya saya udah nggak karuan, muka saya udah nggak bisa kelihatan gitu, dari rambut semua acak-acakan. Alhamdulillah step by step saya pemulihan. Self healing itu adalah salah satu yang Intra udah berikan ke saya, itu luar biasa sekali self healing itu. Akhirnya insya Allah kedepannya saya akan lebih baik lagi.
Yang kedua, saya terima kasih dengan Pak Ustadz Taufik, Umi, dan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah tim yang sampai hari ini masih bersama-sama dalam pergerakan gitu ya. Ada beberapa orang lagi yang kami tunggu karena memang agenda hari ini kita mau seriuskan di advokasi ekonomi ya, dalam bentuk ya rapat pemegang saham dari PT Indonesia Tanpa Riba. Jadi kalau bicara soal pergerakan, memang sejak 2013 ketika Yayasan Indonesia Tanpa Riba kami bentuk ya, barangkali di situ pula kita menandainya dengan advokasi iman ya, kita menyebutnya sekarang sebagai advokasi iman. Lalu kemudian di 2017 kita membentuk Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba ya, itu menandai eranya advokasi hukum. Dan di 2019 kami membentuk PT Indonesia Tanpa Riba yang hari ini kita akan refresh begitu ya. Dan di tahun itu sebetulnya era advokasi ekonomi sudah harus kita lakukan, tetapi memang agak sedikit terlambat. Maka baru di tahun 2021 ini kita bisa lebih serius menggarap di advokasi ekonomi itu. Jadi nama Indonesia Tanpa Riba menjadi identik terhadap semua organ yang terbentuk tadi, karena memang itu yang menjadi visinya. Ya, visinya adalah Indonesia Tanpa Riba. Untuk Indonesia bebas riba mungkin tidak bisa gitu ya, kalau kita bicara soal isyarat ya bahwa riba itu akan terus bermunculan. Ya, mendekati akhir zaman akan semakin banyak bukan semakin berkurang begitu. Jadi dengan visi Indonesia Tanpa Riba itu kami ya mengikatkan diri bahwa persoalan riba bukan persoalan individu atau persoalan barangkali orang-orang yang pernah terjebak di dalamnya saja, tetapi ini sudah menjadi masalah ya kita semua ya, karena kalau kita bicara soal ancamannya, azab itu tidak mungkin mengenai hanya satu orang saja ya, bahwa riba selama masih terjadi maka undangan azab akan terus terkirim ya. Lalu bagaimana kita bisa merasa aman dengan situasi hari ini ya, di mana riba begitu banyak dilakukan, yang dengan sendirinya undangan-undangan azab itu terus kita kirimkan kepada Allah gitu ya, pada Allah Ta'ala. Dan saya kira buat kita yang memiliki kesadaran terhadap apa yang menjadi ancamannya, kita tidak mungkin bisa tenang dengan situasi yang sekarang terjadi begitu ya. Maka kalau kita bicara Indonesia Tanpa Riba, ini seolah-olah kita akan katakan bahwa buat yang mau betul sungguh-sungguh untuk bebas riba, sekarang ini sudah ada kegiatan dan pergerakannya. Ayo kita bersama-sama di sini. Tetapi kalau yang masih mau terus ya berkubang dengan ribanya, silahkan saja. Ya, itu kan juga merupakan pilihan. Pada akhirnya ini semua konsekuensi akan kita tanggung sendiri. Begitu. Nah, pada hari ini ya kita akan memprioritaskan pada 3 hal gitu ya untuk jangka pendek. Ya, pertama karena belum lama ini kita sudah menandatangani MOU dengan PT POS ya, yang merupakan cara kami juga untuk menjadikan infrastruktur yang mereka miliki sebagai medis ya, atau mesin distribusi. Karena diantara yang kami lihat sebagai prioritas adalah bagaimana pada akhirnya ini semua ya program-program yang kita lakukan ini bisa menjalankan fungsi distribusi harta secara merata gitu ya. Karena kalau kita bicara riba, kita bicara penumpukan harta, dan dengan sendirinya kita membutuhkan adanya ya distribusi harta tersebut gitu ya, sehingga tidak terjadi penumpukan. Kemudian yang kedua, tadi kalau dengan PT POS kita sudah punya program namanya Oranger Pintar ya. Jadi Oranger Pintar ini nanti akan menjadi ujung tombak kami di setiap wilayah supaya kegiatan distribusi itu bisa dilakukan baik secara mal ataupun dari sisi produk ya. Jadi dua hal atau dua kegiatan tadi akan menjadi rutinitas dari Oranger yang akan kami rekrut begitu. Kemudian yang kedua, kami akan membuat platform Amr gitu ya. Amr itu kalau bahasa Arabnya artinya perintah. Apa perintahnya? Meninggalkan riba ya. Amr itu adalah kependekan dari advokasi melepas riba. Kami akan melakukan ya, membentuk platform itu secara ya tentu dengan sistematisasi, sehingga setiap orang yang mau bebas riba mereka tidak perlu lagi kebingungan mau ngapain ya. Jadi sudah tinggal masuk ke aplikasinya, lalu mengisi data-data yang dibutuhkan, lalu langsung diproses, dan dalam proses itu mereka bisa live ya, memantau perkembangan penyelesaiannya ya. Jadi untuk bebas riba sekarang sudah tidak perlu ya pusing lagi, sudah tidak perlu begaduh lagi
ya, karena sekarang sudah tinggal dikuasakan saja, insya Allah selesai ya, karena kami sudah membukakan pintu-pintu negosiasi di banyak lembaga, sehingga dengan kuasa yang kami terima ya, kami sudah tinggal ya, simpelnya tinggal bayar pon saja lah kepada mereka ya. Pada prinsipnya untuk bebas ribanya sudah sangat mudah untuk dilakukan ya, tinggal sekarang PR-nya kan bersama riba tadi ada hutang yang harus diselesaikan ya, makanya PR-nya sekarang tinggal bagaimana menyelesaikan hutang itu bisa lebih cepat lagi ya. Itulah fungsi nanti advokasi ekonomi, menyelesaikan hutang lebih cepat, kemudian setelah selesai hutangnya jangan sampai berhutang lagi ya, dan syukur-syukur nanti akhirnya kita juga bisa menjadi orang-orang yang mengambil faedah dari pihak yang meminjamkan ya kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Nah kemudian kita juga untuk yang ketiga yang menjadi fungsi meratakan layanan advokasi tadi, untuk Jabodetabek sudah ada cabang-cabangnya, maka PR berikutnya bagaimana nanti di Pulau Jawa ada 8 provinsi itu bisa juga terwakili ya, ada cabang-cabangnya. Lalu nanti kita juga ke Sumatera dalam waktu dekat, Sumatera Barat, lalu kemudian bisa ke seluruh Sumatera, lalu juga ke Lombok, lalu kemudian ke ya NTB secara keseluruhan, baru kemudian ke tempat-tempat yang lain. Itu tiga pulau yang kami sasar dalam waktu dekat untuk meratakan layanan advokasinya gitu ya. Jadi 3 hal ini yang diantara yang akan kami lakukan dengan mesin ya, kalau engine-nya sekarang sudah lebih kuat lagi karena sudah didukung oleh teman-teman yang sudah lebih solid begitu, dan memang ini pergerakannya yang awalnya kultural ini sudah lebih struktural lagi ya. Jadi kami bergerak dengan program-program dan timeline begitu ya, dengan target-target ya, karena gerak yayasan dengan gerak PT tentu berbeda ya. Kami lebih berhitung sekarang secara bisnis juga ya. Akhirnya kalau kita bicara advokasi ekonomi pintar atau PT Indonesia Tanpa Riba akan menjadi engine yang saya kira akan jauh lebih representatif lah untuk visi Indonesia Tanpa Riba. Saya kira demikian sapaan kita di ya hari Rabu ini tanggal 13 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita akan progres terus, kita akan sampaikan lagi kabar-kabar yang lain kepada masyarakat supaya optimisme bisa tanpa riba tadi bisa ya teman-teman semua juga miliki. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pukul riba.